Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu diberi kesehatan. Tetap menggunakan masker dan jangan lupa cuci tangan. Oke, di pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu. Di mana di pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai mengidentifikasi persyaratan personil kantor. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa menyebutkan macam-macam pengertian, lalu macam-macam tugas dan tanggung jawab personil kantor, serta peralatan-peralatan atau perangkat kerja yang dibutuhkan. Dan yang kedua, kalian bisa mendeskripsikan tahapan-tahapan dalam proses rekrutmen. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam tahapan-tahapan pengadaan personil kantor. Kenapa perusahaan butuh pengadaan personil kantor? Apalagi atau jika perusahaan tersebut di dalam perusahaan tersebut turnover pegawai sangat tinggi. Turnover itu perputaran pegawai, baik itu keluar atau resign maupun masuk atau tarik rekrutmen. Itu penting sekali. Agar apa? Agar jabatan yang kosong atau pekerjaan yang kosong itu dapat digantikan. Bagaimana cara menggantikannya? Rekrutmen, cari pegawai baru. Nah, itu tahapan-tahapan pengadaan personil kantor. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah analisis jabatan, yang kedua adalah rekrutmen, dan yang ketiga adalah seleksi. Tahapan pertama kita sudah membahasnya di pertemuan sebelumnya, di mana adalah analisis jabatan. Analisis jabatan adalah seperti mengkaji, menganalisis jenis pekerjaan apa yang dibutuhkan, bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan tersebut, kualifikasi seperti apa, kualifikasi karyawan yang seperti apa yang dibutuhkan. Itu ada di analisis jabatan. Hasil dari analisis jabatan adalah jenis-jenis pekerjaan, job description atau job deskripsi atau deskripsi pekerjaan, dan yang terakhir adalah spesifikasi pekerjaan. Dari hasil ketiga tersebut barulah perusahaan bisa melakukan rekrutmen. Jangan balik, rekrutmen dulu baru analisis, tidak bisa seperti itu. Analisis dulu baru rekrutmen. Nah, di dalam rekrutmen juga ada penentuan dasar rekrutmen, ada sumber-sumber rekrutmen, ada metode rekrutmen. Nah, dan yang terakhir adalah seleksi. Tadi sudah dijelaskan atau sudah disebutkan poin-poin tahapan-tahapan pengadaan personil kantor, di antaranya rekrutmen. Nah, kita akan membahas apa sih itu rekrutmen. Rekrutmen adalah proses atau usaha untuk mencari tenaga kerja baru agar melamar di perusahaan kita. Jadi intinya pada proses rekrutmen adalah bagaimana perusahaan ini dapat memikat pelamar atau calon pegawai untuk melamar di perusahaan kita. Ini seperti itu. Bisa dilakukan dengan cara kita iklan, promosi, atau dari mulut ke mulut. Oke. Dan di dalam rekrutmen ada 2 sumber yang dipakai. Ada sumber internal dan ada sumber eksternal. Yang pertama, kita akan membahas sumber internal. Sumber internal artinya perusahaan mencari pegawai baru yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Dia tidak mencari pegawai baru dari luar perusahaan. Misalkan contohnya adalah promosi atau demosi, bahkan bisa mutasi. Misalkan ada pekerjaan yang kosong, dan ada pekerjaan yang terlalu banyak dikerjakan oleh orang. Nah, itu bisa dipindahkan. Intinya adalah dari sumber internal, masih karyawan perusahaan itu, bukan orang baru, masih karyawan perusahaan tersebut, dipindahkan, baik itu naik jabatan maupun turun jabatan. Kalau promosi kan dia naik jabatan,
Kalau demosi itu adalah turun jabatan, sedangkan mutasi itu horizontal, jabatannya sama, hanya pindah kantor saja, namun perusahaannya sama. Contohnya misalkan kayak ada cabang A, B, C, D, dia pindah dari cabang A ke cabang D, namun induknya sama. Itu disebutnya adalah mutasi, dan itu disebutnya adalah sumber internal. Namun sumber internal juga memiliki kekurangan dan ada keunggulannya juga. Kira-kira apa sih kekurangan dan keuntungannya atau keunggulan? Yang pertama, keunggulan dari proses sumber X internal adalah tidak memakan waktu, cepat, tinggal tunjuk karyawan yang dibutuhkan, selesai, langsung mengisi pekerjaan yang kosong. Kalau rekrutmen eksternal, kita perlu seleksi dulu, kita perlu iklan dulu, promosi dulu. Yang kedua, menekan biaya rekrutmen. Kenapa menekan? Karena kita hanya tinggal tunjuk karyawan ada di perusahaan untuk mengisi pekerjaan yang kosong, tidak melalui proses promosi dan melalui proses iklan, tidak perlu. Karena kalau kita mau menggunakan sumber eksternal, kita perlu mengiklankan agar para calon pegawai atau pelamar itu tahu kalau perusahaan kita sedang melakukan rekrutmen. Dan yang terakhir itu adalah meningkatkan kinerja karyawan. Oke, kenapa meningkatkan kinerja karyawan? Karena karyawan yang tahu kalau ada kebijakan promosi itu tentunya seorang karyawan itu akan lebih giat lagi, lebih disiplin lagi, lebih produktif lagi. Agar apa? Agar dia mengharapkan bisa naik jabatan, bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Naik jabatan artinya promosi dapat gaji lebih besar tentunya. Dan kekurangannya, terakhir ini kekurangannya, tidak membuka kesempatan kepada angkatan kerja baru. Kita sudah membahas tentang sumber internal rekrutmen. Selanjutnya kita akan membahas sumber eksternal. Sumber eksternal itu menarik pekerja atau membuat lowongan pekerjaan untuk angkatan kerja yang bukan berasal dari perusahaan atau dari luar perusahaan. Contohnya misalkan prosesnya seperti pelamar itu datang sendiri, atau bisa menggunakan iklan di surat kabar atau di media-media cetak, bahkan di media-media elektronik. Dan yang terakhir bisa juga seperti nepotisme. Atau nepotisme itu apa? Nepotisme itu adalah mengangkat seorang pegawai berdasarkan dari hubungan kekeluargaan, sanak saudara, bukan dari kemampuan atau keterampilan. Misalkan contohnya saya ini sebagai manajer, saya punya adik, saya punya keluarga, saya ajak adik saya ajak saudara-saudara saya untuk bekerja di perusahaan saya. Bekerja itu merupakan bagian dari nepotisme dan merupakan bagian dari sumber eksternal. Lalu sumber eksternal juga memiliki keunggulan dan kelemahan atau kekurangan. Yang pertama, keunggulan dari sumber eksternal. Yang pertama, mendapatkan pegawai yang fresh, yang baru. Yang kedua, mendapatkan karyawan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Oke. Yang lalu, yang kelemahannya itu ada 3. Yang pertama, kurang ada kesempatan promosi untuk karyawan yang telah bekerja di perusahaan tersebut. Oke. Yang kedua, biaya rekrutmen relatif besar karena tadi ada proses pengiklanan, ada proses promosi rekrutmen, dan yang terakhir memakan waktu yang cukup lama. Rekrutmen menggunakan sumber eksternal itu butuh waktu yang cukup lama, mulai dari iklan, lalu interview, lalu ada tes, sampai seleksi, barulah karyawan tersebut dapat diterima di perusahaan untuk mengisi jabatan atau pekerjaan yang kosong. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu kalian dalam belajar, dan semoga apa yang kamu dengarkan di dalam video ini bisa kamu pahami, bisa kamu mengerti. Oke, sebelum saya tutup, jangan lupa dulu subscribe, like, dan komen channel SMK Perbankan Nasional. Mari kita sama-sama membangun channel
See you.